Dan kami telah berdagang dengan China, bekerja sama dengan China selama lebih dari 1000 tahun, dan China tidak pernah menjajah kami. Seperti yang dikatakan mantan Perdana Menteri Mahathir, saat orang Eropa datang, pertama Portugis, mereka menjajah kami, kemudian Belanda, lalu Inggris. Jadi itulah sejarah penjajahan Barat dan pandangan mereka terhadap dunia lainnya. China adalah kekuatan besar pada masa itu. Selama lebih dari 1000 tahun, tak ada penasahan di wilayah kami. There was no colonization of our region. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya. Ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini, tanggal 30 Desember di Jepang. Yang berarti saat Anda menonton video ini, Malaysia mungkin sudah mengambil alih kepresidenan ASEAN. Karena pada tahun 2025, Kuala Lumpur akan memimpin urusan ASEAN. Untuk membahas hal ini, saya ditemani oleh Bun Nagara. Bun adalah konsultan geostrategis dan direktur serta senior fellow di Renaissance Strategic Research Institute. Dia berbasis di Malaysia. Selama studies 4 dekade, Tap sebagai jurnalis pemenang pendidikan internasional dan analis geopolitik. Jadi Bun, terima di Jawa Waisaid hari ini. So, Bun, thank you very much for joining me today. Strength Mascal. Bun, I want to discuss Malaysia. Saya ingin membahas kepresidenan Malaysia di ASEAN dengan Anda. Bisakah Anda mungkin memberitahu kami sedikit tentang isu atau prioritas kebijakan luar negeri Malaysia saat ini? Dan bagaimana menurut Anda, Malaysia akan memimpin atau mengarahkan ASEAN dalam tahun depan? Or steering ASEAN within the next year? Well, first of all, on the Pertama-tama, mengenai kepemimpinan ASEAN yang terjadi setiap tahun, 10 negara anggota ASEAN bergiliran memimpin organisasi tersebut. Pada satu tingkat, ini adalah sebuah formalitas. Pada dasarnya, kepemimpinan berarti mengurus logistik, mengorganisir pertemuan ASEAN, dan urusan lain yang berkaitan dengan organisasi. Namun tahun ini, atau setidaknya tahun depan, yaitu 2025, Malaysia bertekad untuk membuat perbedaan dengan benar-benar menangani isu-isu penting ASEAN dan mencapai sesuatu yang berarti dalam tahun tersebut. Ini adalah tantangan, karena tidak banyak hal yang bisa dilakukan dalam 10 hingga 12 bulan, dan tampak berhasil. Mengenai kebijakan luar negeri Malaysia, kebijakan ini sangat konsisten selama bertahun-tahun dan dekade. Jika Anda melihatnya dengan cermat, termestasi dari siapa yang memiliki brand militer dan partai mana yang berkuasa, kebijakan negeri di Malaysia konsisten sesuai outwist. foreign policy in Malaysia is consistent through the years, and this is basically a non-aligned position. Dan ini pada dasarnya adalah posisi non-blok dan juga netralitas. Malaya pertama kali merdeka pada tahun 1967 dari Inggris, dan kemudian Malaysia dibentuk pada tahun 1963 bersama dengan Singapura dan 2 negara bagian Borneo, Sabah, dan Sarawak. Meskipun Malaysia secara resmi menjadi anggota gerakan non-blok, hanya pada tahun 1971, lebih dari 1 dekade setelah kemerdekaan, posisinya tetap konsisten. Sebelum keanggotaan resminya dalam gerakan non-blok, Malaya dan Malaysia tidak beraliansi secara tidak resmi, atau de facto non-blok. Jadi bukan hanya dari keanggotaan dalam gerakan non-blok sebuah negara menjadi resmi non-blok. Maksud saya, dalam istilah tidak resmi mungkin, tetapi secara informal dan de facto non-blok dan netralitas, bagaimanapun Anda menemukannya, selalu menjadi kebijakan luar negeri Malaysia. Malaysia is really interesting for me about this because the Malaysia sangat menarik bagi saya, karena juara non-blok dalam ASEAN adalah Indonesia. Malaysia adalah negara yang sebenarnya membawa konsep netralitas ke dalam ASEAN, yang kemudian diusulkan dan berhasil diabadikan dalam ZOPFAN, Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas. Itu adalah dorongan dari Malaysia. Dan selalu ada ketegangan dengan Indonesia, karena Indonesia memiliki konsep lain, non-blok. Apakah masih ada ketegangan hari ini mengenai hal ini? How is there still a tension today about this affair? Not really. There's really no. Tidak benar. Tidak ada perbedaan yang dapat dibayangkan antara non-alignment dan netralitas Malaysia. Karena memang benar bahwa Indonesia adalah pelopor gerakan non-blok dengan mantan Presiden Soekarno.
Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya tentang pembentukan Malaysia itu sendiri. Ini adalah masalah bilateral yang berakar terutama pada masa kepresidenan Soekarno di awal 1960-an. Jadi itu pada dasarnya sudah selesai. Dalam hal urusan luar negeri, terutama dalam ASEAN dan melalui lensa ASEAN, tidak ada perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya bersama dalam non-alignment atau netralitas. Sebenarnya kedua negara adalah negara terkemuka di Asia Tenggara dan di ASEAN dalam hal menentang AUKUS ketika muncul beberapa tahun yang lalu. Dan mereka masih melakukannya. Dan ini sangat menarik. Anda mengatakan di awal bahwa kepemimpinan adalah sebuah formalitas. Di satu sisi, tentu. Tetapi di sisi lain, ketua biasanya dapat menetapkan agenda tertentu. Dan kita telah melihat tahun ini, 2024, betapa pentingnya hal itu bagi BRICS, bukan? Bagaimana kepresidenan Rusia benar-benar mendorong agenda BRICS dengan sangat kuat? Apakah Anda mengharapkan dorongan serupa dari Malaysia? Karena Malaysia sebenarnya juga mengajukan keanggotaan BRICS. Jadi ada banyak hal yang terjadi dalam urusan ASEAN saat ini, dalam bagaimana ia mencoba berhubungan dengan negara-negara global selatan lainnya. Setidaknya 4 negara ASEAN diketahui telah mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS atau menunjukkan keinginan untuk menjadi anggota BRICS. Keempat negara ini, termasuk Malaysia dan Indonesia, bersama dengan Vietnam dan Thailand, telah atau akan diterima sebagai negara mitra BRICS secara resmi mulai 1 Januari tahun depan. Dalam kasus Malaysia, tidak ada keraguan untuk menjadi anggota penuh BRICS. Namun pada saat yang sama, saya bisa memahami mengapa status baru sebagai negara mitra atau anggota asosiasi ini baru-baru ini dibuat sejak pertemuan puncak Kazan. Karena Anda tahu, Arab Saudi sempat ragu untuk bergabung segera. Jadi untuk menghindari kesulitan ketidakpastian semacam itu, kategori baru anggota mitra, negara mitra BRICS. Namun, Malaysia tetap sangat bersedia dan tidak hanya bersedia, tapi juga sangat bersemangat mematuhi tentang BRICS. Benar inteptit wantinai, saming tinggi. Dan Menteri Perdagangan atau Menteri Ekonomi Anda, Tengku Zafrul Aziz, baru-baru ini menulis dan menerbitkan sebuah artikel di salah satu surat kabar harian dengan judul Mengapa Netralitas ASEAN adalah aset terbesar kita di dunia yang terpecah. Dia menggambarkan keseluruhan ASEAN yang terdiri dari 10 anggota dan segera menjadi 11 anggota dengan kemungkinan penambahan Timor Leste sebagai blok yang netral. Remote Anda berpikir bahwa adalah sesuatu yang hanya coba digambarkan oleh Malaysia, atau apakah ini cara umum yang akan dicoba ASEAN untuk membranding dirinya di luar Malaysia dan Indonesia? Nah, ini adalah pemahaman implisit bahwa tidak hanya ASEAN, tetapi juga BRICS adalah negara-negara netral atau non-blok. Semua 10 anggota ASEAN sebenarnya adalah anggota gerakan non-blok. Dan yang ke-11, seperti yang Anda sebutkan, Timor Leste, akan menjadi anggota terbaru. Dan saya pikir, anggota terakhir ASEAN sudah menjadi anggota gerakan non-blok. Jadi, ASEAN selalu dipahami sebagai kawasan dan asosiasi non-blok. Sementara pemahaman, saya kira, secara intelektual ada bahwa BRICS juga non-blok. Seminspun jarang dikatat atau diungkapkan seperti itu. Dalam kasus Tengku Zafrul, dia menyebutkan hal ini secara khusus karena adanya 3 perkembangan. Pertama, meningkatnya ketegangan antara AS dan China. Kedua, pemerintahan Trump yang akan datang dengan banyak ketidakpastian tentang kebijakannya secara internasional. Dan ketiga, karena Malaysia akan menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2025. Jadi, untuk menekankan bahwa baik ASEAN maupun BRICS, seperti yang dia pahami dengan benar, saya percaya tidak akan menjadi anti ini atau pro itu dalam istilah geopolitik besar. Dia sebenarnya menekankan fakta bahwa kita netral, kita tidak melawan siapapun, dan kita ingin melihat perdagangan dan hubungan internasional yang sehat dengan semua pihak. Dan itulah yang menjadi kasus secara khusus selama ini.
Now, there are a couple of pitfalls here. Sekarang, ada beberapa jebakan di sini. Meskipun Malaysia dan Indonesia tidak memiliki pangkalan militer dan tidak memiliki perjanjian militer, beberapa anggota ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Filipina, memilikinya. Sekarang, kedua anggota ini, maksud saya, Singapura kurang begitu, tetapi Filipina sangat kuat. Baru-baru ini condong ke arah Amerika Serikat, juga secara militer, dengan perjanjian militer baru. Bagaimana ASEAN atau bagaimana Malaysia akan menyeimbangkan keinginan ini untuk menjadi zona netral untuk perdamaian, kebebasan, dan netralitas, dengan kenyataan bahwa anggota tertentu sebenarnya memiliki hubungan militer dengan salah satu kekuatan besar. Pertama dan terutama dengan AS. Tidak ada pangkalan Cina dan sebagainya dimanapun. Well, you see, within the ASEAN community, Nah, Anda lihat, dalam komunitas ASEAN, ada pemahaman dan penerimaan bahwa setiap negara memiliki kebijakan masing-masing. Itu bagian dari kedaulatan mereka. Ini berbeda dengan Uni Eropa, di mana mereka memiliki kebijakan luar negeri bersama atau kebijakan lain yang sama. Jadi ada fleksibilitas sana. Sekarang dipahami juga baik di Filipina maupun secara internasional bahwa posisi Filipina saat ini terkait dengan kekuatan militer AS sebenarnya adalah posisi dari kepresidenan saat ini. Nah, mungkin tidak akan berlanjut dengan kepresidenan di masa depan, dan setiap presiden memiliki keleluasaan untuk benar-benar menegaskan kebijakan negara sesuai dengan pandangan pemerintahannya, dan juga bagaimana dia menafsirkan ketidakberpihakan. Jadi, itu sebenarnya adalah semacam ruang interpretasi yang diizinkan dan diterima dalam ASEAN, bahwa setiap negara, dalam setiap pemerintahan di setiap negara, memiliki fasilitas untuk menafsirkan posisinya untuk sementara waktu, seperti yang ada saat ini. its position for the time being as it is for now. So it's going to be flexible and the other Jadi, ini akan bersifat fleksibel. Dan masalah lainnya tentu saja adalah bahwa ada perang saudara yang sedang berlangsung di salah satu negara ASEAN, Myanmar. Dan perang saudara itu, menurut seorang rekan dari Thailand yang saya ajak bicara di saluran ini, sangat dipengaruhi oleh kekuatan luar, termasuk China dan Amerika Serikat. Aktor asing yang juga bekerja dan mengirimkan senjata. that also work and deliver weapons. Regret Tun Mang sini, Malaysia. Sorry, Malaysia. Did I say Malaysia? I meant Maaf, Myanmar. Apakah saya mengatakan Malaysia? Maksud saya Myanmar. Maaf, saya bermaksud mengatakan Myanmar. Menurut Anda, bagaimana ASEAN di bawah kepemimpinan Malaysia akan menangani perang saudara di Myanmar? The civil war in Myanmar. Well, I would expect that change is coming Ya, to Myanmar. saya berharap bahwa perubahan akan datang ke Myanmar, terutama dalam hal perubahan pemerintahan. Jadi itu hanya masalah waktu. Itu pandangan pribadi saya, dan saya pikir pandangan ini juga dimiliki oleh banyak orang lain di wilayah ini. Junta militer yang berkuasa sekarang di Myanmar tidak akan bertahan lama. Jadi sejauh banyak negara di ASEAN, dan saya percaya mungkin Malaysia juga, mereka menganggap perubahan itu sebagai masalah internal negara tersebut. Kami mengamati dengan cermat, dan kuncinya adalah menjaga saluran komunikasi terbuka dengan semua pihak. Kami tidak ingin memusuhi siapapun, juga tidak ingin mendukung siapapun secara khusus melawan yang lain dalam perang saudara mereka. Itu urusan mereka. Jadi kami semua berharap bahwa itu tidak akan meluas ke perbatasan negara-negara tetangga. Pada saat yang sama, sevater semua orang di ASEAN, itu meraport important the period step taken and solidarity melty. With a just and peaceful solution. And do you think that it is Dan apakah Anda berpikir bahwa untuk mencapai hal itu, akan penting juga untuk mengadakan dialog perdamaian dengan China, dan mungkin juga mengintegrasikan India sebagai tetangga di kawasan ini untuk mencapainya? Atau apakah ini akan ditangani oleh Myanmar dan ASEAN saja? by Myanmar and ASEAN alone? Well, ASEAN's position has always been, first of all, not to Nah, interfere in posisi ASEAN selalu, pertama-tama, tidak ikut campur dalam urusan internal negara berdaulat masing-masing. Tetapi pada saat yang sama, siap membantu kapanpun dan dimanapun diminta oleh otoritas negara tersebut untuk membantu. Dan itu konsisten. Ini pernah terjadi dengan Kamboja sebelumnya. ASEAN dan Malaysia khususnya cukup dermawan dalam membantu dengan berbagai cara,
dalam hal memberikan bantuan kemanusiaan, pelatihan staf administrasi, peralatan, dan cara lainnya. Jadi hasil akhirnya adalah mencoba mencapai perdamaian di seluruh wilayah. Segala jenis konflik di dalam wilayah sehat bagi wilayah secara keseluruhan. Any kind of conflict within the region is unhealthy for the region as a whole. It can spread in many ways in terms of business or Itu dapat menyebar dengan berbagai cara. Dalam hal bisnis atau diplomasi, ketidakstabilan sangat menular. Dan kita telah melihat itu dalam sejarah kita. Jadi dalam kasus Malaysia, idenya adalah untuk memakmurkan tetangga. Daripada melihat tetangga Anda menderita atau menjadi miskin, kami mencoba mengembangkan negara-negara tetangga. Ini adalah semacam apa yang bisa Anda sebut kepentingan pribadi yang tercerahkan. Dan saya dapat untuk memerkipiat sword di multi ikan gari di tetangga di gempol produk ini. G. Pevaditikor dithan to praktikan infmog dunia. Inivititurit imdu. Willie every step free and duna. Sorry minute upon for foreign. So that was praktik we musu but conflict. in a very positive way without contributing to the conflict. Indeed, there's a very Memang, itu adalah cara yang sangat positif dalam memandang hubungan internasional. one of the Namun, salah satu masalah abadi yang dihadapi negara-negara netral, baik secara resmi maupun tidak resmi, adalah mereka biasanya menerima banyak tekanan dari kedua belah pihak. Apakah Anda mengharapkan tekanan dari Amerika Serikat terhadap Malaysia dan ASEAN untuk meningkat di bawah kepresidenan Donald Trump yang akan segera kita hadapi? presidency that's gonna be upon us very soon now. Well, I think history is very Nah, saya pikir sejarah sangat memberikan pelajaran dalam kasus ini karena kita telah melalui perang dingin di wilayah ini. Secara ketat, Asia Tenggara dan ASEAN tidak terlibat dalam perang dingin. Kami mencoba menjauh darinya, dan kami telah melihat perang Vietnam. Kami sangat dekat dengan itu sebelum Vietnam menjadi anggota ASEAN, dan kami bertahan melalui semua itu. Jadi saya pikir, hari ini, meskipun tekanannya besar, meningkat, dan tidak diinginkan, things right to moms. Can you view Martin Forks with your Ramirez your core, and in death's death hall? in the past couple of generations. I think we survived that. Can you explain to yourself Bisakah Anda menjelaskan mengapa ASEAN sekarang tampaknya lebih bersemangat untuk bersikap netral? Sementara di Eropa, dua negara yang sebelumnya netral, Finlandia dan Swedia, melepaskan netralitas mereka dan bergabung dengan NATO, serta tampaknya sangat senang dengan keputusan tersebut. seem to be super happy about it? Well, every country and region would have Nah, setiap negara dan wilayah pasti memiliki prioritasnya masing-masing. Dan dalam kasus ASEAN, mungkin juga subwilayah dan wilayah lainnya. Fakta bahwa wilayah lain, seperti yang Anda sebutkan, seperti di Eropa, menjadi kurang netral dan menjauh dari netralitas, menjadi faktor pendorong bagi wilayah lain untuk menjadi netral, untuk mencoba mengimbangi hal itu. Karena ketiadaan netralitas dapat menciptakan polarisasi yang semakin besar, yang tidak sehat bagi semua orang. Dari semakin realitas ini base enough. Sekipiing lemam to alas and they were 60, okay to be mais mistral. Many mobile some off. to become more neutral. It's for the good of everybody. Very glad to hear that. And Saya sangat senang mendengar itu. Dan itu berarti bendera netralitas akan dijunjung tinggi oleh Asia Tenggara. Sekarang, apakah Anda pikir ini juga berlaku untuk tetangga terdekat ASEAN, India? Apakah Anda mengharapkan kerjasama yang baik dengan India dalam aspek hubungan internasional ini? this particular aspect of international relations. Yeah, I think it's very clear that India is. Saya pikir sangat jelas bahwa India adalah dan tetap menjadi pilar gerakan non-blok. India tidak memihak siapapun dalam situasi perang dingin. India tidak memihak AS atau China saat ini. Dan saya pikir Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, sangat fasih dalam menyampaikan posisi India. Jadi baik China maupun AS atau kekuatan besar lainnya tidak terlalu senang dengan posisi India secara keseluruhan. Dan jika tidak semua orang sepenuhnya senang dengan posisi Anda, itu berarti Anda sedang menuju netralitas dan kemandirian yang besar sebagai negara berdaulat. Jadi saya pikir semua negara sebenarnya bercita-cita untuk menjadi non-blok atau netral. Hanya saja tekanan di jalan mereka kadang-kadang mencegah hal itu. Dan bahkan kekuatan besar, kekuatan kecil, kekuatan menengah, mereka seharusnya memiliki hak untuk menjadi non-blok dan netral, karena itu menguntungkan komunitas internasional dalam hal perdamaian.
benefit of the international community by way of peace. Now, some of my European colleagues Sekarang, beberapa rekan saya di Eropa akan mengatakan bahwa tidak bermoral untuk bersikap netral dalam kasus seperti perang Ukraina, karena jelas korban, Ukraina, diserang oleh agresor, Rusia, dan seluruh komunitas dunia harus bersatu dan menentang Rusia. Oleh karena itu, Anda seharusnya tidak bersikap netral. Bagaimana Anda di Malaysia dan di ASEAN melihat argumen semacam itu? see that sort of argument. Well, in my view, and I think probably in the wider... Nah, menurut pandangan saya, dan saya pikir mungkin juga dalam pandangan nasional dan regional yang lebih luas, Anda tidak mencoba menyelesaikan konflik dengan menambah minyak ke api. Anda tidak bisa benar-benar membuat situasi menjadi kurang tegang dengan memihak satu pihak, karena itu justru meningkatkan ketegangan. Dan seperti yang juga dikatakan Jaishankar, jika saya boleh mengutipnya, masalah dengan Eropa adalah bahwa mereka melihat masalah mereka sendiri sebagai masalah terburuk. Tetapi mereka tidak melihat masalah terburuk sebagai masalah mereka sendiri. Itu selalu jalan satu arah. Itulah masalahnya. Mereka melihat netralitas sebagai tidak bermoral untuk mengutip kata tersebut. Hanya ketika itu sesuai dengan mereka. Jadi itu benar-benar posisi yang sangat partisan. Bias secara alami, dan karenanya sangat mengacaukan dunia. Karena setiap negara memiliki hak untuk melihatnya dengan caranya sendiri. Dan jika setiap negara melihatnya seperti itu, maka mereka mengharapkan dan menginginkan seluruh dunia berada di pihak mereka. Dan kemudian, kita akan memiliki konflik yang tak berujung. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa diselesaikan. This to me sounds very reasonable. And Bagi saya, ini terdengar sangat masuk akal. Dan saya sudah mengatakan ini kepada banyak teman dan kolega saya di Eropa sejak lama. Namun entah mengapa, hal ini tidak melekat. Entah mengapa, tampaknya Eropa sekali lagi terjebak dalam pemikiran hitam putihnya. Apa yang ada di ASEAN yang mengarah pada pemahaman alami dalam mengelola konflik seperti yang baru saja Anda jelaskan? managing conflicts the way that you just described it. Well, there may be several reasons, and one of them could Nah, be that mungkin ada beberapa alasan. Salah satunya bisa jadi karena tidak ada negara ASEAN yang cukup besar atau kuat untuk menjadi negara imperialis, baik dalam sejarahnya, saat ini, atau bahkan di masa mendatang. Sementara negara-negara Eropa berasal dari tradisi imperialisme. Mereka pernah menjadi penguasa kolonial sebelumnya, jadi mereka melihatnya dalam istilah hitam putih, karena mereka ingin semuanya sesuai dengan kepentingan nasional mereka sendiri. This she, ang di tumay in depth forth, and ang mariz pereth and berdans and nis nga lain. Ito ni masain you. differences of opinion and views, and that's the problem. Are you afraid that Apakah Anda takut bahwa di sisi lain, China mungkin menjadi ancaman militer bagi ASEAN? Karena itu adalah sesuatu yang terutama Amerika Serikat terus katakan berulang kali, dan AS ingin menciptakan AUKUS, ingin menciptakan pencegahan, dan ingin menjadi benteng besar kekuatan militer melawan China? Apakah ASEAN takut pada China? ASEAN afraid of China? It depends on each ASEAN country, so I cannot speak. Itu tergantung pada masing-masing negara ASEAN, jadi saya tidak bisa berbicara untuk yang lain. Tapi dari yang saya pahami, dalam kasus Malaysia tidak. Malaysia tidak takut pada China, karena melalui berbagai bentuk, Anda tahu, Malaysia sebelumnya Malaya Britania, dan kemudian kami memiliki Kesultanan Melayu yang berdaulat secara individu selama berabad-abad, telah berdagang dengan China, bekerja sama dengan China selama lebih dari 1000 tahun. Dan China tidak pernah menjajah kami. Seperti yang dikatakan mantan Perdana Menteri Mahathir, saat orang Eropa datang, pertama Portugis, mereka menjajah kami, kemudian Belanda, lalu Inggris. Jadi itulah sejarah penjajahan Barat dan pandangan terhadap dunia lainnya. Western colonization and their outlook on the rest of the world. China was a superpower in those days. China adalah kekuatan besar pada masa itu. Selama lebih dari 1000 tahun, tidak ada kolonisasi di wilayah kita. Jadi kita memiliki sejarah itu, dan kita memiliki pemahaman itu. Apa yang kita lihat hari ini, antara AS dan China, adalah bahwa posisi China, bahkan jika Anda melihat jenis senjata militer yang telah mereka peroleh di dalam wilayah tersebut, dan ini adalah negara yang berkembang,
berkembang dalam banyak hal, termasuk secara militer, yang logis untuk negara manapun, dan Anda melihat jenis senjata atau sistem pertahanan yang mereka miliki, itu benar-benar bersifat defensif. Pemahaman saya tentang Laut Cina Selatan yang telah saya pelajari selama beberapa tahun sekarang adalah bahwa posisi yang diambil di Laut Cina Selatan pada dasarnya bersifat defensif. Apa yang banyak orang tidak mengerti tentang Laut Cina Selatan adalah bahwa klaim teritorial yang paling luas dan paling besar bukan dibuat oleh Republik Rakyat Tiongkok, tetapi oleh Taiwan. Klaim Tiongkok sendiri berasal dari tahun 1940-an, ketika pemerintah nasionalis di bawah Partai Kuomintang memimpin daratan Tiongkok, tetapi mereka kalah perang pada tahun 1949. Sebelum Perang Saudara, Misalnya seturut resmi nambang cemurut Laut Cina Selatan, yang terbating hese ini dalam yang luas dan ekstensif. Seperti apa yang mereka sebut garis 11 titik. Ketika Republik Rakyat Tiongkok dibentuk pada 1949, klaim yang luas ini sebenarnya dikurangi oleh daratan Tiongkok ketika mereka memiliki kesepakatan dengan Vietnam untuk memotong bagian itu dari klaim mereka di daerah Teluk Tonkin dekat Vietnam. The Gulf of Tonkin area near Vietnam and the People's Republic of China today. Dan Republik Rakyat Tiongkok saat ini memiliki klaim berdasarkan garis Minendash, sedangkan Taiwan memiliki klaim berdasarkan garis 11-. Meskipun demikian, klaim Republik Rakyat Tiongkok atau Tiongkok Daratan tidak mencakup perairan internasional antara pulau-pulau, batuan, dan terumbu di Laut Cina Selatan. Mereka hanya pada formasi atau fitur tertentu tersebut. Dalam kasus Taiwan dan beberapa lainnya juga, termasuk perairan internasional. Jeffes, Naudmabor dan fakta ditsi, membana orang itafliiri. It's how imbrang to gang memendetes. What do you think is Japan's role? Menurut Anda, apa peran Jepang atau bisa jadi pada tahun 2025 dan seterusnya dalam bagaimana berinteraksi dengan kawasan? Karena di satu sisi, Jepang adalah sekutu setia AS. Di sisi lain, saya merasa Jepang juga sangat dipercaya di kawasan sebagai pemain yang bertanggung jawab. Bagaimana Anda memandang Jepang? How do you perceive Japan? Well, Japan's position is pretty consistent because Nah, posisi Jepang cukup konsisten karena terlepas dari siapa Perdana Menterinya, konsensus yang menjadi arus utama di Jepang tetap ada. Ini sebagian besar adalah sistem politik yang didominasi oleh Partai Demokrat Liberal atau LDP yang memiliki kebijakan yang tidak berubah selama beberapa dekade ini. Jadi mereka akan tetap menjadi sekutu AS. Sayangnya, mereka masih akan memiliki perbedaan sejarah dengan China setelah invasi, pendudukan, pembantaian Nanjing, dan sebagainya. Pembantaian orang-orang di China. Jadi, kesulitan yang kembali ke sejarah akan tetap ada, seperti halnya antara Korea dan Jepang. Korea Selatan saat ini dan Korea Utara pada dasarnya memiliki kenangan pahit dari perang dengan Jepang. Jadi saya pikir masalah di sana sebenarnya hubungannya lebih besar dari peluangnya. Greater than the relationship between Japan and China. But because China is a bigger country, the focus. Namun karena China adalah negara yang lebih besar, fokusnya telah berada antara Jepang dan China. Jadi ini tidak mungkin berubah selama bertahun-tahun. Namun saya pikir, daripada meningkatkan ketegangan dengan menekankan perpecahan, kelompok seperti ASEAN lebih suka mencari peluang yang mudah, mendorong kerjasama, terutama melalui perdagangan, melihat bagaimana investasi dapat berjalan. Faktanya, selama bertahun-tahun, Jepang telah menjadi investor utama di daratan China. Oleh karena itu, Jepang dapat dikatakan sebagai investor utama dalam kebangkitan China. Jadi hingga ketegangan dan perbedaan baru-baru ini antara AS dan daratan China, hal ini terus berlangsung. Jadi mungkin itulah salah satu alasan meningkatnya ketegangan karena Asia Timur semakin bersatu. Dan secara ekonomi, ini pada dasarnya menimbulkan tantangan bagi AS khususnya. Ya, jadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda berpikir bahwa dalam konteks ini, apakah Anda mengharapkan Jepang memainkan peran yang lebih konstruktif bersama dengan ASEAN? Atau apakah ini lebih merupakan sesuatu yang membuat Anda khawatir tentang bagaimana ASEAN dapat berinteraksi untuk menstabilkan kawasan? In order to stabilize the region.
ASEAN selalu memiliki hubungan baik dengan Jepang, meskipun Jepang pernah menjadi penjajah di wilayah kita. Namun, pasca perang, Jepang telah berusaha dalam beberapa cara untuk memberikan reparasi, kompensasi, dan sebagainya. Idenya adalah bahwa ASEAN selalu menantikan masa depan yang lebih positif daripada mengingat kembali masa lalu yang negatif. Jadi, dengan pandangan seperti itu, saya pikir Jepang dan ASEAN akan terus bekerja sama dengan baik. Kami juga ingin bekerja sama dengan semua pihak, termasuk Barat dan AS, karena saya pikir jika Anda memasang hambatan apapun, itu tidak akan baik untuk siapapun. Idenya adalah fokus pada ekonomi, hubungan ekonomi yang sehat, pertumbuhan, investasi, dan perdagangan, dan melakukannya dengan semua pihak, tanpa menciptakan hambatan buatan melalui sanksi dan tarif yang lebih tinggi secara tidak perlu, dan semua hal negatif lainnya. Mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah, kita telah melihat tahun ini, 2023, kita telah melihat perubahan besar dalam cara Korea Utara berinteraksi dengan tetangganya. Kim Jong-un seolah-olah melepaskan klaim terhadap Selatan. Dan sekarang ada perjanjian keamanan Korea Utara-Rusia yang berlaku. Itu juga sesuatu yang baru. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Apakah melihat lebih banyak interaksi antara ASEAN Korea Utara di masa depan dan dengan Korea Justru? Atau isket untuk tetap relatif terisolasi seperti ini? Saya berharap bahwa ASEAN akan lebih memilih ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, mereda dan hilang sama sekali. Mungkin bahkan ada reunifikasi semenanjung, seperti yang terjadi di Jerman antara Timur dan Barat. Namun, aliansi atau persahabatan atau kerjasama baru-baru ini antara Korea Utara dan Rusia, menurut saya, adalah reaksi terhadap apa yang dilakukan Barat terhadap Rusia melalui Ukraina, dan juga situasi yang terbatas serta tidak berlangsung lama. Ini mungkin merupakan fenomena sementara dan reaksi terhadap apa yang terjadi di Eropa. Jadi sebaliknya, saya pikir Rusia tidak akan mencari bantuan dari Korea Utara atau siapapun. Jadi saya pikir, kita di ASEAN, di Asia Tenggara, cukup terlindungi dari dampak apapun yang mungkin datang dari situ. Namun, Anda tahu, ini bukan sesuatu yang menjadi perhatian besar. Tahun lalu, kita melihat dengan sangat menarik bahwa ketika Rusia mencoba atau ketika Rusia mengubah kebijakannya terhadap Korea Utara, Vladimir Putin pertama kali mengunjungi Pyongyang dan kemudian dia mengunjungi Hanoi, dan dia sebenarnya membuat semua pengumuman besar di Hanoi. Mengapa menurut Anda, Rusia tampaknya ingin berinteraksi juga dengan Vietnam dan banyak bagian ASEAN, sementara pada dasarnya terlibat dalam politik Eropa? Nah, dalam kasus sempit antara Rusia dan Vietnam, saya pikir masuk akal dan cukup logis untuk mengharapkan bahwa dalam upaya memperluas dan memperbaiki hubungan internasionalnya, Moskow mencoba melihat kembali hubungan dekatnya sebelumnya dengan Vietnam ketika Rusia adalah Uni Soviet. Jadi mencoba untuk menghidupkan kembali jenis hubungan itu dan mengembangkannya, serta mengembangkan area lainnya. Dan pada tingkat yang lebih luas, Rusia saat ini secara wajar mencoba mengembangkan hubungan yang lebih dekat dan lebih baik dengan Asia Timur, baik Asia Timur Laut maupun Asia Tenggara. Karena, sejujurnya, saya pikir Moskow sudah muak dengan Barat. Mereka telah berusaha sangat keras. Seperti yang Anda tahu, setelah Perang Dingin, mereka bahkan mencoba meminta keanggotaan NATO untuk mencoba memiliki hubungan yang lebih baik dengan Barat, termasuk Eropa secara khusus, tetapi ditolak. Jadi saya pikir Eropa kehilangan kesempatannya di sana. Begitu juga AS. Itu bisa menjadi wilayah yang lebih damai, Eropa yang lebih damai dengan Rusia. Anda tahu, hubungan yang sehat di sekitarnya, yang mungkin memerlukan waktu untuk berkembang, tetapi setidaknya ada awal untuk itu. Namun, itu sudah berakhir sekarang. Jadi Rusia seolah-olah mencari hubungan yang lebih baik ke timur. Mereka mencoba melihat ke timur. India juga melakukan hal itu. Dan banyak negara lain, termasuk, saya pikir, Malaysia pada awalnya tahun 1981-82,
sudah mencoba melihat ke timur, sebenarnya timur laut, ke Jepang dan Korea Selatan, dalam upaya mengindustrialisasi dan mengembangkan ekonomi mereka. Jadi saya pikir, negara-negara yang berbeda melihat ke timur, terutama karena Asia Timur adalah pusat pertumbuhan ekonomi dunia kita. Sekarang, bahkan melalui banyak tantangan, pusat dinamika ekonomi global masih Asia Timur. So overall for Jadi secara keseluruhan, untuk tahun 2020 untuk ASEAN, untuk Asia Tenggara, Anda sangat optimis. Apakah itu benar? Is that about right? Yes, I think there is no great reason for concern. Ya, saya pikir tidak ada alasan besar untuk khawatir, dan selalu baik untuk membangun hal-hal positif. Kita memiliki cukup banyak fundamental yang kuat secara ekonomi untuk membangun hal tersebut, dan ASEAN khususnya memiliki catatan yang sangat baik dalam mengembangkan diplomasi dengan semua pihak. Jadi saya pikir kita membangun kekuatan kita, dan Anda tahu, kita tidak terlalu terjebak oleh sisi negatif dari hal-hal. Karena begitu Anda mulai memihak, itu adalah awal dari akhir. Karena Anda tidak lagi netral atau tampak adil atau benar bertindak adil. Ketika itu terjadi, segalanya menurun dan menjadi lebih buruk. Dan Anda tahu harus ada titik di mana orang berkata, oke, Anda tahu kita memiliki perbedaan, tapi mari kita membangun hal-hal positif. Dan itulah yang dilakukan ASEAN melalui kepemimpinan Malaysia. That's what ASEAN is doing through Malaysia's chairmanship. Bun, I am very happy Bun, that we are sikat semua. Harus sangat senang bahwa tiga studi netralitas memperagakan bersua optimis dan netral. Dewi ongcap le persku panik dari Anda, Bun. people read from you, Bun. I do have a Saya memiliki kolom 2 mingguan di surat kabar Sun Daily Malaysia. Saya juga sesekali menulis untuk South China Morning Post dan beberapa publikasi di Singapura dan China. Baca dari tulisan tidak tersedia secara online, jadi memang secara bisa ini. So perhaps I can let you know later. Yes, please let me Si, know. Ramonta ha. The links out Sekarang with the rights, more new through a strength featuring no descripsi with the Bun Nagara Bun just bites, I was breathing meter. for your time today. Strength of Maskell.